Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, meskipun kalian masih belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar bersama Pak Irfan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau bertanya nih, apa kalian sudah sarapan? Apa kalian sudah mandi? Coba acungkan tangannya yang sudah. Oke, Bapak harap kalian sudah melakukannya ya, agar badan kalian menjadi sehat dan bersih, dan juga kalian memiliki energi ya untuk belajar pada hari ini. Nah, berbicara tentang energi, pada pertemuan kemarin, kalian telah mempelajari tentang energi alternatif. Coba di sini Bapak akan mengulas kembali mengenai energi alternatif yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Contohnya dengan menggunakan energi matahari, energi gerak air, dan gerak angin. Energi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada hari ini kita akan membahas tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, dan pembelajaran 3. Materi yang akan diajarkan pada hari ini adalah energi alternatif, yang kedua karya dekoratif, kalian nanti harus membuat gambar kincir air, yang ketiga kita akan belajar tentang menentukan waktu penggunaan benda. Anak-anak, sudah siapkah belajar hari ini? Yuk, mari kita belajar. Perhatikan ya anak-anak, harus fokus dan semangat menonton videonya ya. Tujuan pelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, melalui tayangan video, kalian harus menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Yang kedua, melalui menyimak tayangan video, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video, kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Yang keempat, melalui tayangan video, kalian harus mampu merancang penggunaan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan benar. Yang kelima, melalui menyimak tayangan video, kalian harus menentukan lamanya suatu kejadian dengan kejadian lain dengan satuan waktu tertentu dengan benar. Yang keenam, melalui menyimak tayangan video, kalian harus dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan lamanya waktu berlangsungnya suatu kejadian dengan benar. Mengapa ya harus ada energi alternatif? Karena kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak dan karena perkembangan dari teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi inilah yang membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau yang disingkat dengan BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya akan semakin sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar minyak yang makin kesini makin habis ya. Nah, apakah energi alternatif itu? Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia, tetapi hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Nah, akan tetapi penggunaannya semakin kesini semakin meningkat. Nah, usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Ada beberapa contoh energi alternatif. Yang pertama ada energi panas matahari, yang kedua ada energi angin, yang ketiga ada energi air. Energi matahari. Energi matahari termasuk ke dalam macam-macam energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak.
sinar dan panas dari energi yang dipancarkan oleh sinar matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Untuk menghasilkan energi ini dibutuhkan panel surya atau yang mengandung unsur semikonduktor yang dapat menyimpan panas atau sering disebut dengan panel surya. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Energi air. Energi air merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat waduk atau bendungan untuk menampung air. Air dalam bendungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju ke turbin. Makin banyak air yang mengalir pada turbin, energi yang dihasilkan akan makin besar. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Selanjutnya, energi angin. Energi angin merupakan energi yang didapat dari kekuatan angin. Sumber energi ini tidak lain dihasilkan dari embusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi suatu energi yang besar. Jenis energi ini biasanya dihasilkan dengan menggunakan kincir angin. Energi angin tersebut bisa digunakan sebagai energi listrik setelah disambungkan kepada generator. Energi dengan kekuatan angin tersebut lebih ramah di lingkungan dibandingkan dengan energi alternatif lain karena sama sekali tidak menimbulkan limbah. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, dengan berbagai energi alternatif inilah kita dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan manusia tidak bergantung lagi kepada bahan bakar minyak. Anak-anak sudah paham betul kan tentang materi energi alternatif? Semoga kalian paham ya tentang materi yang kalian tadi sudah pelajari bersama Bapak. Untuk tugasnya, coba kalian temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif yang juga dimanfaatkan sebagai energi tersebut ya. Carilah kata secara menurun, mendaftar, dan diagonal ya. Dari sini ya, coba kalian temukan 8 kata. Setelah itu, kalian pilihlah 5 kata dari hasil tersebut. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Untuk permacaan ada di sini ya. Kalian harus memilih 5 kata, kemudian jelaskan artinya sesuai dengan pemahaman kalian. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi air yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Nah, gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan energi listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, pernahkah kalian melihat kincir air? Nah, ini kincir air ya. Nah, ini contoh gambar kincir air. Gambar ini termasuk ke dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang berupa gambar dekor atau hiasan. Nah, gambar dekoratif ini biasanya digunakan untuk menghias bidang datar seperti pada gambar dinding, hiasan keramik, motif batik, bodi, dan juga sulaman. Nah, untuk membuat gambar dekoratif kita dapat memadukan unsur penyusunnya. Adapun unsur penyusunnya yaitu 1 titik, yaitu unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Yang kedua, garis, yaitu unsur gambar dekoratif yang didapat dari gabungan antar titik. Yang ketiga, ada bidang, yaitu unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Yang keempat, bentuk, yaitu unsur yang dapat dari hasil penggabungan beberapa bidang. Misalnya ada bentuk lonjong, persegi, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada warna ya. Nah, di sini contohnya ada titik seperti ini, garis, kemudian ada bidang dan bentuk. Anak-anak, kalian sudah paham betul ya tentang gambar dekoratif dan unsur-unsurnya. Semoga kalian paham ya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak buat gambar dekoratif tentang gambar kincir air yang ada di sini ya. Seperti contoh di bawah di sini. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, dan termasuk sikap kita dalam menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih.
Nah, saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Nah, jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan ya, yaitu yang dimaksud dengan kadaluarsa ya. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Di sini ada kemasan kaleng ya. Lihatlah tanda waktu penggunaannya. Dari gambar ini terlihat ada 18-707-08. Nah, 18 ini menunjukkan tanggal, yaitu tanggal 18, sedangkan 07 menunjukkan bulan, yaitu bulan apa coba? Bulan Juli. Selanjutnya 08 menunjukkan tahun, yaitu tahun 2008. Nah, artinya minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap dan ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Coba amati gambar ini. Di sini ada dua kemasan ya, ada kemasan air minum dan kemasan ikan kaleng. Yang pertama, ada kemasan air minum. Nah, kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Nah, dari kemasan tersebut terlihat tanggalnya yaitu 18-07-08. Nah, 18 menunjukkan tanggal, kemudian 07 menunjukkan bulan yaitu bulan Juli. Selanjutnya 08 itu menunjukkan tahun, yaitu tahun 2008. Selanjutnya ada kemasan ikan kaleng. Nah, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Kita lihat di sana ada bulan 07-08. Nah, 07 menunjukkan bulan, yaitu bulan 7, yaitu bulan Juli. Kemudian ada tahun 08, yaitu menunjukkan tahun 2008. Sekarang anak-anak, perhatikan gambar ini. Di sana ada kemasan air ya. Di sana juga tulisan baik digunakan sebelum 12-17 ya. Untuk pertanyaannya seperti ini. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Coba kalian lihat di sana ada baik digunakan sebelum 12-17. Nah, berarti itu menandakan 12 itu bulan. Coba bulan 12 itu apa? 12 bulan itu bulan Desember. Sedangkan 17 menunjukkan tahun, yaitu tahun 2017. Jadi minuman tersebut kadaluarsa atau tidak dapat dikonsumsi sampai dengan Desember 2017 ya, yang tadi 12 dan 17. Berarti sisa waktunya yaitu dari bulan tadi, soalnya dari bulan Oktober, nanti selanjutnya Desember, sisa itu adalah bulan November dan Desember. Berarti sisanya adalah 2 bulan. Anak-anak, kalian sudah paham kan tentang menghitung waktu penggunaan suatu barang? Semoga kalian sudah paham ya tentang materi tersebut. Nah, untuk tugasnya, coba kalian tuliskan waktu penggunaan yang ada pada kemasan di bawah ini. Seperti yang tadi ya, kalian pasti bisa ya mengerjakannya. Apa kalian sudah paham tentang materi yang diajarkan hari ini? Semoga kalian sudah paham ya anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Wah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai, tidak terasa ya. Hari ini kalian sudah mendapat apa saja? Coba. Baik, Bapak akan simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah mempelajari tentang energi alternatif, yaitu energi alternatif sebagai energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM ya. Ada beberapa contoh energi alternatif, yaitu energi panas matahari, energi angin, dan energi air ya. Semua energi tersebut diubah menjadi energi listrik ya.
Kemudian kalian tadi sudah belajar tentang membuat gambar dekoratif yang terdiri dari beberapa unsur ya dalam gambar dekoratif, yaitu ada titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Dan juga kalian sudah mempelajari tentang mengamati penggunaan waktu yang ada pada kemasan, yaitu yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Ada juga kemasan yang terdiri dari bulan dan tahun ya. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh, tetapi malah menjadi racun atau penyakit bagi tubuh kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya dengan cara menerapkan protokol kesehatan dimanapun itu ya. Tetap semangat ya anak-anak. Sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.